Yang terhormat yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Bahasa Nantiklan Polri Bapak Kombes Pol Doni Jentama SH, Pejabat Utama Sebasa Nantiklan Polri, Bapak Ibu Staf Sebasa Nantiklan Polri, dan para peserta didik bahasa asing sebagai Sebasa Nantiklan Polri. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita berjumpa di satu ruangan yang luar biasa di masjid kita. Mudah-mudahan di pagi hari ini senantiasa keberkahan akan mengiringi kita semua. Berkah artinya ziyadatul khair, tambah baik, tambah baik, tambah baik kondisi kita. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan ini kita berada di bulan Zulhijjah. Kalau kita bicara Zulhijjah, mesti tatapan kita, ingatan kita kepada sosok Nabi yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau salah satu Nabi yang melewati cobaan dan ujian yang luar biasa, tapi beliau tetap tegar, teguh, pendirian, mempertahankan itu semua, menghadapi semua ujian itu tadi, sehingga dia bisa berhasil. Dan sampai dengan hari ini setiap kita sholat pasti kita sebut nama beliau. Dan ketika Zulhijjah datang, semua pandangan, ingatan tertuju kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Tantangan yang terberat yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim hampir semuanya berat. Pernah beliau ketika mempertahankan kebenaran, beliau dibakar oleh Raja Namrud. Itu sejarah yang kita baca dan kita dengar. Tapi tetap membuat beliau tambah istiqomah, tambah imannya, bukan tambah kendor. Sehingga Allah membela orang-orang yang istiqomah, yang punya pendirian. Itu api yang menurut takaran kita adalah panas, bisa membakar. Tapi kuasa Allah, karena itu adalah di bawah semua kekuasaan Allah. Allah cukup berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya api, jadi kau sejuk, jadi dingin untuk Ibrahim. Tidak terbakar, hadirin. Hanya ikat tali yang mengikat tangannya, kakinya itu yang terbakar. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang berikutnya, ketika dia merindukan seorang putra yang lama dia belum dapatkan, Allah kasih dia seorang putra, mendapat perintah kembali oleh Allah. Ujian terberat juga, dia harus merelakan putranya disembelih. Hari ini belum ada kita tega melihat seorang tua yang mau menyembelih anaknya. Tapi itu dia lakukan dengan ikhlas. Dan bulan ini insya Allah akan jadi contoh kita semua yang punya kesempatan berkorban. Ayo kita ikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Yang paling terberat lagi ketika dia menghadapi Raja Namrud, raja yang usianya cukup panjang, 400 tahun, termasuk Fir'aun juga panjang itu. Ternyata dampak dari umur yang panjang itu, dia mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Ternyata umur panjang tidak membawa manfaat, hadirin. Ketika orang itu panjang berpuasa, panjang umurnya, maka ada hal-hal yang negatif yang muncul. Oleh karenanya Nabi Muhammad umatnya ma baina sittin wa sab'in. Jadi umur Nabi kita, umat Nabi Muhammad kita semua itu ma baina sittin wa sab'in. Kalau pensiun umur 58 ya. Kabarnya mau diperpanjang 60.
itu sebenarnya sudah persiapan untuk berangkat itu. Berangkat kemana akhirnya? Jadi masa kita berkarya itu tidak terlalu panjang. Ketika kita bekerja kemarin, melamar, masuk kepolisian, umur berapa ya? Umur berapa? 18. Ada yang 20 kali ya. Artinya masa jabatan begitu singkat ya. Maka oleh karenanya masa yang begitu singkat, ayo mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Maka Rasulullah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang panjang umur. Ya tadi baina sittin wa sab'in, 60-70, ya mungkin ada yang lewat sedikit gitu ya, 80-85, tapi tidak banyak. Ya rata-rata 60-70. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Maka sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, orang yang panjang umur kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, Nabiullah Ibrahim itu sampai disebutkan di dalam Al-Quran berapa banyak ujiannya ada. Allah berfirman di dalam Al-Baqarah 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala min dzurriyyati, qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Nabiullah Ibrahim berbagai macam tadi sudah kita gambarkan cobaannya yang luar biasa. Yang terakhir ketika dia tidak mampu dibakar oleh api karena maunya Allah. Jadi maunya Allah ya. Kalau Allah punya mau, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah punya mau, bapak-bapak dan ibu-ibu, dia angkat derajatnya, dia angkat situasi pekerjaannya, itu nggak mustahil, tergantung Allah. Oleh karenanya dekatkan diri dan banyak kita berdoa kepada Allah. Tugas kita hanya berusaha, tapi ketentuan terakhirnya itu finalnya adalah di tangan Allah. Al-insanu bitakir, wallahu bitadbir. Manusia hanya berusaha saja, ikhlas saja, jalanin saja segala kegiatan. Insyaallah Allah tahu. Allah tahu cara menempatkan kita ini pada posisi yang mana yang pantas buat kita. Ketika diskusi dengan raja yang begitu zalim, Namrud, maka ketika itu dia berkata, alam tara ilal ladzina haja Ibrahim fi rabbih an atahumul mulka. Tidakkah engkau melihat ya Muhammad, ilal ladzi haja Ibrahim, kepada Ibrahim yang mereka berdiskusi, berdebat dengan seseorang yang Allah beri kesempatan untuk memimpin. Iz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Nabi Ibrahim sampaikan, ditanya siapa Tuhanmu, karena dia tadi mengaku Tuhan. Nabi Ibrahim karena kebenaran dia sampaikan apa adanya. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku adalah yang menghidupkan aku dan mematikan. Itu Tuhan. Kalau dia tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, qala ana uhyi wa umiit, kata Namrud, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ternyata cara dia menghidupkan membiarkan orang itu hidup. Kalau mematikan orang itu dieksekusi, dibunuh. Nah, dia bilang saya bisa. Qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim nantang lagi, kalau ini coba pindahkan terbitnya matahari ke arah terbenamnya matahari. Bingung lagi si raja tadi karena penuh kedatangan kesombongan.
Fabuhitan ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal zalimin. Terdiam si raja kafir tadi, dan Allah tidak akan pernah memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa ibrah, yang bisa kita ambil dari sosok Nabiullah Ibrahim. Perjuangannya, tantangannya, ujiannya luar biasa, tapi tidak menyurutkan beliau untuk mundur menjadi nabi. Bahkan beliau harum namanya sampai dengan hari ini. Sholat kita pasti baca. Kemudian ketika Zulhijjah datang, kita pasti ingat. Ada yang punya kesempatan haji, kita berhaji. Ada yang kesempatan kita berkorban, kita berkorban. Luar biasa ya. Artinya meninggalkan hal-hal yang positif. Maka inilah tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Semua itu bermanfaat bagi manusia. Maka mudah-mudahan kehadiran kita ini semua mudah-mudahan bermanfaat bagi kita pribadi, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat, dan kita pasti melihat ketika kita lihat lahir seorang anak, seorang bayi, kita lihat dalam kondisi apa sih? Dalam kondisi telanjang. Belum pernah ada cerita seorang bayi lahir tahu-tahu sudah dengan pakaian rapi, dengan aksesoris yang bisa dipakai. Nggak ada. Telanjang. Ini model kita tuh cuma itu, telanjang. Berproses hidup ini. Pada gilirannya mulai kita mengikuti pendidikan, apakah itu di pesantren atau di sekolah umum, kemudian masuk fase kerja. Nah, hari ini kita sudah di fase kerja. Kesempatan itu berapa tahun sih? Berapa tahun Pak kira-kira masa aktif kita itu? Kalau misalnya pensiun tadi 58, enggak lama hadirin. Artinya apa? Nah, kesempatan yang Allah berikan ini, usia yang Allah berikan ini betul-betul kita maksimalkan, bermanfaat buat kita. Banyak kesempatan yang bisa kita lakukan pastinya. Bapak-bapak yang berprofesi sebagai polisi, ibu-ibu sebagai poluan, pasti banyak kesempatan itu. Dan dengan keterbatasan itu, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena nanti yang akan dinilai itu sesungguhnya ketika kita melakukan kebaikan di usia yang terbatas. Kalau sudah di atas usia pensiun sudah nggak lagi. Sering orang kalau berseloroh di kampung itu suka bilang apa yang sudah pensiun itu? Laskar tak berguna. Jadi ketika kita menghadapi itu memang sudah ada periode untuk itu disiapkan. Masa kerja sudah selesai, menghadapi persiapan kita. Isti'dad di yaumir rahil. Jadi ke depannya itu kita akan menghadapi situasi yang lain. Apa itu? Mempersiapkan kehidupan yang berikutnya, yaitu akhirat. Hidup ini kan gak selamanya di dunia. Siapa bilang? Saudara kita, bapak kita, orang tua kita, tetangga kita, pimpinan kita, sudah ada yang berangkat duluan. Ini buat menggambarkan kepada kita bahwa kita pun akan seperti itu. Kita akan masuk periode yang namanya kehidupan akhirat. Kemudian ketika wafat juga kita lihat kondisi semua itu telanjang lagi. Semua aksesorisnya dilepas. Jam yang dia sayangi dilepas, cincin yang dia sayangi dilepas, mobil yang mengkilat banyak digerasi ditinggal. Apa sih yang dibawa? Nggak ada. Coba kita lihat, ada nggak orang misalnya mobilnya ditanam bareng-bareng dengan orang tersebut? Nggak ada. Pertanyaannya, Masya Allah, kenapa sih kita harus memaksakan diri? Padahal rezeki itu Allah sudah atur, ya kan? Pekerjaan itu sudah Allah arahkan bagi kita. Tinggal kita mensyukuri aja. Jangan kita terbuai, buat apa kita pikir-pikir, Masya Allah, makan kita berapa piring sih kuatnya? Mungkin yang mudah-mudah masih nambah 3 piring bisa. Tapi kalau kayak kami sudah punya umur ini, jangankan sepiring, setengah piring itu udah nggak habis.
Nah itulah kehidupan. Jadi kalau kita merenung, Masya Allah, syukurin nikmat yang Allah telah berikan. Posisi kita sekarang sebagai aparat negara penegak, ayo syukurin aja sudah. Syukurin hadirin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lam itu apa kalau dalam bahasa Arab belajar di sini? Lamut taukid. Innya in apa? In taukid. Jadi ada double taukid, penguat. La in sungguh kata Allah. Syakartum jika kalian bersyukur, syukur ya. La azidannakum. Lamnya juga lamut taukid. Pasti, sungguh. Nun di belakang pakai tasdid itu tak taukid lagi. Pasti aku akan tambah. Pasti bahasanya. Jadi kalau kita bersyukur, sekarang syukuri. Kalau rezeki yang namanya rezeki kita nggak ngerti datangnya. Ya kita jangan mengukur gaji kita sekian, kebutuhan sekian. Iya itu kata kita. Tapi ketika kita mensyukur itu, terkadang rezeki yang lain yang kita nggak sangka datang. Ini boleh cerita sedikit untuk memotivasi aja biar kita semangat. Saya seminggu yang lalu kedatangan pensiunan polisi juga yang bertugas di Mabes Polri, main ke rumah. Setelah ngobrol-ngobrol, dia tanya, Pak Ustadz, kelihatannya masih ada yang butuh nggak? Saya bilang masih ada. Apa tuh kira-kira Ustadz? Oh ini tangga sama jendela belum. Udah gitu aja sih ngomong. Karena dia nanya, kita jawab. Bukan berarti kita minta. Pulanglah dia. 3 hari kemudian dia lagi ke Jepang, dia transfer dari Jepang. Ini Ustaz untuk masang tanda, Masya Allah. Hadirin, dia nggak ngomong, saya pun nggak minta, tapi dia terketuk untuk membantu itu. Ini gambaran bahwa rezeki yang kadang-kadang tiba tanpa disangka-sangka itu. Maka di dalam Al-Quran Allah jelaskan agar kita termotivasi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa dan man barang siapa, perempuan, laki, silakan. Yattaqillah, benar-benar bertakwa kepada Allah. Benar-benar ya, bukan hanya sekedar takwa, tapi benar-benar bertakwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan pintu jalan keluar dari setiap kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan, pasrahkan kepada Allah. Dasari dengan nilai ketat. Allah akan mudahkan. Terkadang ada hal-hal yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki yang datangnya juga tidak disangka-sangka. Tadi seperti yang saya contohkan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jadikan diri kita tetaplah bertakwa kepada Allah. Jalankan seluruh perintah Allah, jauhi seluruh larangan Allah. Kemudian kita mohon kepada Allah lewat doa kita, doa-doa yang ikhlas. Allah akan berikan solusi yang terbaik buat kita semua. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada istilah melindungi, mengayomi, melayani dengan sepenuh hati, itu apa ya? Enggak apa di kepolisian didengar dulu disebutnya apa tuh? Tugas pokok. Tugas pokok. Ya. Tapi ini jangan cuma dijadikan slogan saja. Ayo secara pribadi mulai bangkit, punya sifat ingin melindungi, ya itu. Karena tadi kita ingin hadir menjadi orang yang bermanfaat. Punya sifat ingin mengayomi. Kemudian yang selalu mau melayani. Nah 3 ini kalau kita pakai sudah benar semua itu.
maka kita akan hadir menjadi orang-orang yang dicintai, orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nabiullah Ibrahim menjadikan gambaran buat kita semua. Nama beliau tetap harum sampai dengan detik ini. Nabi kita Muhammad SAW demikian pula. Seluruh ajarannya tadi berisikan melindungi, berisikan mengayomi, berisikan melayani. Luar biasa. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya orientasikan hidup kita jangan hanya di dunia. Kalau dunianya ada batasnya, gak jaminan kita sampai 60, gak jaminan kita sampai 70. Ada yang 50 udah. Jadi jangan kita memastikan mematok, saya sih masih muda ini, ya masih lama ya. Karena itu nggak ada daftar urut. Kalau daftar urut yang A dulu namanya, B dulu, ini juga ngacak, ya ngacak. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi kalau datang ajal seseorang itu kagak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin, udah sudah ketentuan Allah. Nah, oleh karena hadirin tadi. Jadi jangan kita hanya berdoa, ya Allah Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, ya Allah berikan aku kesejahteraan, ya Allah berikan aku kesejahteraan, dunia saja yang dipikirin. Kata Allah, betul, orang tersebut bisa jadi akan dapat bagian di dunia, tapi the next akhirat kagak dapat apa-apa. Kan rugi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita kepingin yang selama-lamanya. Tapi berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah karuniakan kepada kami kesuksesan di dunia, kesejahteraan di dunia, kedamaian di dunia. Nah kan? Wa fil akhirati hasanah. Nah demikian juga di akhirat. Nah, di akhirat kan ada proses tuh ya. Pertama masuk dulu kubur. 3 langkah orang yang nganterin pulang, datang apa? Datang siapa tuh? 2 malaikat, Raqib dan Atid. Ngapain dia? Bukan cuma melompotin kita aja, nanyain kita. Mulai ditanyain, man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka. Ya kan? Nah mudah-mudahan kita bisa jawab dengan baik, karena keimanan kebaikan kita selama di dunia. Dan masa tunggu di akhirat itu juga nggak sebentar hadirin. Kalau misal kiamat 1000 tahun lagi, berarti 10 tahun ada di alam barzakh. Bagaimana rasanya jasad kita boleh hancur, Ustaz, tetapi roh kita tidak akan pernah mati. Maka kenapa sih dianjurkan selalu kita berdoa, ya? Doakan orang tua, doakan tetangga, karena memang rohnya tidak mati. Kewajiban kita sebagai anak yang soleh selalu mendoakan. Benar saudara-saudara kita doakan. Jangan berpikir kalau sudah mati mah udah mati mau mati aja, enggak. Nah jadi itu kubur. Berikut nanti terus nunggu sekian tahun kapan hari kiamat. Ketika kiamat nanti hancur semua alam semesta, mati semua manusia yang hidup, kemudian terbelah langit, kemudian pada saatnya dibangkitkan. Dibangkitkan kemana sih? Digiring kepada masyarakat. Ada pertanyaan di dalam masyarakat, bukan cuma diantepin. Matahari begitu dingin, semua orang berkeringat, baunya luar biasa karena terkubur. Tapi orang-orang yang beriman dia bangkit dengan berseri-seri hadirin. Ya. Apa di situ? Pertanyaan. La yazalu qadaman 'abdal yaum hatta yus'al anis shalah. Kata Rasulullah, pada saat itu tidak akan mungkin bergerak kaki seseorang hamba sehingga dia ditanya satu yang dipersoalkan paling utama adalah sholat. Nah, jadi sholat 5 waktu itu sesibuk apapun kita nggak ada alasan itu kecuali karena agama sudah memberikan solusi. Kalau sakit nggak bisa berduduk, nggak bisa berdiri, duduk nih, nggak bisa berduduk, berbaring, tetap aja yang sakit itu tetap disuruh sholat meskipun dengan isyarat, ketipan dan lain sebagainya. Fa'in kubilan alaihi sholatuhu kubilan sa'iru amali. Kalau sholat kita diterima nih, karya kita, amal kita yang kita anggap baik itu diterima.
Artinya kata kuncinya di sholat. Fa'in ruddat alaihi sholatuhu ruddat sa'iru amali. Kalau ditolak sholat kita, semua amal kita ditolak. Janganlah kita berpikir saya lebih banyak berbuat baik menurut kita, gak banyak bersedekah. Kuncinya di sholat. Karena sholat itu yang akan bisa mengendalikan. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Jangan hadirin. Di samping itu ada pertanyaan lain. Pertanyaannya apa? Pertama kata Rasulullah an-umrihi bima. Umur kita itu bakal dipersoalkan hadirin. Berapa sih umur kita? 60, 70. Pertanyaan ada. Kemudian wa'an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Harta kita ditanya 2 kali. Kalau umur sekali. Dari mana dia dapat, kemana jadi jangan kita berbangga. Kok kita ketika meninggal juga nggak bawa apa-apa. Hanya perhiasan di dunia saja buat jadi amal kita. Terus mana ilmunya dibikin buat apa? Maka ilmu-ilmu yang ada yang kita miliki, ayo manfaatkan bagi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita. Karena kita ingin hadir sebagai orang-orang yang bermanfaat. Dikenal orang, Masya Allah, dulu ada Pak Ahmad, dia anak polisi, tapi Masya Allah masih suka ngajarin ngaji. Kan kenangannya beda. Ya, Masya Allah sering bersedekah. Masya Allah peduli sama tetangga yang miskin. Oh itu kan luar biasa. Ya hadirin yang berbahagia. Kemudian wa an jismihi fima abla. Ini sekarang fisik. Kita semua nih bapak-bapak sekarang yang usia antara 30-40 segar-segar. Dulu kita juga ngalamin kayak begitu. Tapi sekarang udah 64. Udah beda kan ya? Udah berubah. Udah berubah. Nah itu akan dipersoalkan juga oleh Allah. Fisik yang begitu berupa cantik yang begitu bagus yang Allah berikan, ayo jangan. Kalau udah nomor 60, 70 nggak ada lagi kita cerita bilang itu perempuan cantik, nggak bisa udah. Ada tuh 60 cantik nggak ada kan? Karena udah berubah semua. Rambut sudah putih, kemudian pipi sudah, kulit sudah mulai. Jemaah hadirin yang berbahagia, oleh karenanya tadi persoalan hidup kita ini bukan hanya di dunia, tapi adalah nanti juga akan mengalami kehidupan di akhirat. Mau tidak mau akan seperti itu. Oleh karenanya paling bijak satu, kita syukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Syukuri Allah telah memberikan jabatan kepada kita. Kita jalankan dengan penuh amanah. Kita jalankan dengan sebaik mungkin, bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, tetangga, dan bagi nusa dan bangsa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Demikian hadirin jamaah, kalau waktu sampai jam 8 ya Pak ya? Ya. Kita tutup dengan doa, iringan doa, mudah-mudahan kita pada sehat. Kita anak-anak di rumah juga dengan keluarga sehat. Memanjatkan untuk kita semua. Allah memudahkan segala urusan kita semua. Niat dan cita-cita kita semoga mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.